Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Fa ahlan wa sahlan bikunna fi darsi at-tafsir atau durus min al-Qur'an. قد أخذنا في لقائنا الماضي تفسير سورة الفيل وانتهينا منه الحمد لله. واليوم وهو يوم السبت 24 من شهر الله المحرم الموافق ليوم 12 من شهر سبتمبر. سوف نأخذ بمشيئة الله تعالى تفسير سورة قريش. Hari ini insyaallah kita akan belajar tafsir surah Quraisy. Surah ini dinamakan surah Quraisy karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Quraisy yang ada di ayat yang pertama. Dan Quraisy kita tahu merupakan salah satu suku dari suku-suku Arab. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy. Dan mereka, suku Quraisy ini tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah. Surat Quraisy terdiri dari 4 ayat. Dan dia termasuk surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah atau ketika periode Makkah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suku Quraisy. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Lam di awal ayat itu ada yang mengatakan, atau sebagian ulama tafsir mengatakan lam atau huruf jar di awal ayat itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada surat sebelumnya, itu surat Al-Fil. Mereka mengatakan bahwa surat Quraisy ini memiliki keterkaitan makna dengan surat Al-Fil. Kalau kita terjemahkan, li'ilafi Quraisy artinya menurut pendapat ini ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa maksudnya? Ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Sehingga kita katakan Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang Allah ceritakan pada surat sebelumnya. Itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah binasakan pasukan gajah tujuannya untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini pendapat pertama. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa lam di ayat tersebut maknanya lita'ajjub, untuk menunjukkan kekaguman.
rasa takjub. Sehingga jika demikian maknanya, maka ayat yang pertama ini bisa diartikan li'ila fi Quraisy, takjublah, kagumlah kepada kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini dia dua pendapat dari pendapat ulama tafsir tentang makna lam yang ada di ayat pertama tersebut, yaitu li'ila fi Quraisy. Ada yang mengatakan itu berkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, sehingga maknanya kami binasakan pasukan gajah untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan li di situ maknanya li ta'jub, sehingga artinya takjublah kalian, kagumlah kalian dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Itu dijelaskan dalam surah di ayat yang kedua. Itu firman Allah, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Inilah kebiasaan mereka. Ila fihim, kebiasaan mereka, rihlatash syita'i, melakukan perjalanan pada musim dingin, was-saif, dan juga pada musim panas. Dan perjalanan di sini maksudnya adalah perjalanan yang tujuannya untuk berniaga, perjalanan perniagaan. Nah, kebiasaan mereka orang-orang Quraisy di musim dingin mereka berniaga ke Yaman, sedangkan di musim panas mereka berniaga ke Syam, berdagang maksudnya, berniaga. Inilah kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian di ayat yang ketiga Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan mereka, menyebutkan kelebihan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, kelancaran saat mereka melakukan perjalanan bisnis, perjalanan perniagaan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Rabb al-bait, yaitu Al-Ka'bah. Ini wujud syukur yang harus mereka realisasikan. Sehingga bagi yang mewujudkan perintah Allah ini, maka mereka akan mendapatkan dua keamanan, yaitu keamanan dunia dan keamanan di akhirat. Orang-orang Quraisy yang mengikuti dakwah Nabi, yang masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan dua jenis keamanan, yaitu keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di dunia, saat mereka melakukan perdagangan, Allah berikan mereka rasa aman dalam perjalanan mereka. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Orang-orang Quraisy ini terkala keluar karena mereka merupakan penghuni daerah suci, daerah haram. Sehingga tatkala mereka melakukan perjalanan untuk berdagang, tidak ada yang berani mengganggu mereka.
Begitu pula apabila ada satu suku yang tidak ingin diganggu dalam perjalanan mereka melakukan perniagaan, maka mereka akan bergabung dengan suku Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Adalah mereka menyembah Rabb Al-Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makanan sehingga mereka terhindar dari lapar, wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka rasa aman sehingga mereka terhindar dari rasa takut seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang Quraisy yang Allah berikan keamanan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keamanan di tempat mereka karena mereka menempati atau tinggal di daerah haram. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keamanan tatkala mereka melakukan perjalanan untuk berniaga. Karena mereka orang-orang Quraisy tidak ada yang berani mengganggu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka makanan, rezeki yang berlimpah, harta benda, sehingga mereka terhindar dari lapar. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan mereka untuk bersyukur dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga barang siapa yang menyembah Allah dari suku Quraisy akan mendapatkan dua keamanan, dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang ingkar dan kufur, tidak menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Quraisy, maka dia akan atau hanya akan mendapatkan keamanan di dunia karena statusnya sebagai suku Quraisy, namun di akhirat dia sama sekali tidak akan mendapatkan keamanan dari siksa neraka. Dan ini juga berlaku bagi kita semua, bukan hanya untuk suku Quraisy. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkannya, maka dia akan mendapatkan dua keamanan, dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu keamanan dunia akhirat, maksud saya, kenyamanan, ketentraman, maka hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Begitu pula barang siapa yang mengharapkan rizki, maka juga hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki dan keamanan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tafsir dari surah Quraisy. Berikutnya ke halaman 60 kita baca ma'anil kalimat, berapa makna kalimat di situ. Yang pertama ar-rihlatu bermakna as-safaru. Rihlah as-safar, bepergian jauh. Al-amnu diddul khawf. Al-amnu diddul khawf, lawan dari al-khawf, keamanan. Ilafu Quraisy bermakna ta'awudu Quraisy. Ilaf bermakna ta'awud, kebiasaan. Ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf ta'awuduhum 'ala ar-rihlati wa hubbuhum laha. Ta'awuduhum, ilafuhum
ta'awuduhum, kebiasaan mereka, 'ala rihlah, untuk melakukan perjalanan, wa hubbuhum laha, dan kecintaan mereka terhadap perjalanan tersebut. At'amahum bima'na a'tahumut ta'am. At'amahum bima'na a'tahumut ta'am, memberikan mereka makanan. Al-ju'u diddu syab'i. Al-ju', rasa lapar, lawannya adalah syaba', kenyang. Amanahum bima'na an'ama 'alaihim bil amni. Amanahum bima'na an'ama 'alaihim bil amni, telah berikan mereka nikmat berupa keamanan. Kemudian yang terakhir, al-ma'na al-ijmali, di bagian bawah. An'ama Allahu 'ala Quraisy bi ni'matil amni wa ni'matil ta'am. Allah memberikan nikmat kepada suku Quraisy dengan keamanan dan makanan. Fakana li Quraisyin rihlatan lit-tijarah. Dahulu mereka punya dua rihlah untuk perniagaan, untuk melakukan perniagaan, perdagangan. Al-ula ila al-Yaman fi syita. Yang pertama, perjalanan yang pertama, perjalanan ke Yaman di musim dingin, syita. Wasaniyatu ila Syami fi shaif. Dan yang kedua, perjalanan yang kedua adalah ke daerah Syam pada musim panas. Lihada yajibu alaihim an ya'budullaha rabbal baitil haram syukran lahu ala hadhihi ni'am. Oleh karena itu, mereka wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb al-Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, pemilik Ka'bah. Syukran, sebagai bentuk syukur, sebagai wujud syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Jadi di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan cara memperbanyak ketaatan dan ibadah kepadanya. Karena syukur itu bisa dengan hati, yaitu dengan mengakui semua yang diberikan, semua yang kita dapatkan dari nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan al-jawarih, anggota badan, dengan melaksanakan atau memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.